Shalom Ibu Bapak semuanya. Saya percaya Ibu Bapak semuanya dalam keadaan baik. Luar biasa karena Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita ya Ibu Bapak. Nah Ibu Bapak, untuk pesan Tuhan di minggu ini adalah tidak ada kata terlambat. Diambil dari Yohanes 11 ayat 17 sampai yang ke-21. Saya mau membacakannya, mengulang kembali sedikit. Yohanes 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Nah, Ibu Bapak, pesan Tuhan untuk minggu ini tidak ada kata terlambat. Wow. Kalau kita menghubungkan Ibu Bapak dengan pesan Tuhan, beberapa minggu yang lalu Tuhan terus mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dia punya rencana yang besar atas hidup kita. Bahkan Tuhan ingin kemuliaannya itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan sendiri menginginkan kita itu begitu antusiasnya terhadap setiap pesan demi pesan. Bahkan dikatakan bahwa untuk sebuah rencana yang besar Tuhan katakan tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat dalam keadaan untuk kita menjadi lebih baik lagi Ibu Bapak. Amin. Tidak ada kata terlambat untuk kita menjadi lebih baik lagi. Itu sebabnya pesan Tuhan di minggu ini diambil dari kisah Lazarus ini ya. Mungkin Ibu Bapak sudah membaca tentang kisah ini, bagaimana pada waktu itu Maria dan Marta itu berharap bahwa keadaan mereka itu akan menjadi lebih baik lagi. Dengan pada waktu itu Lazarus kan sedang sakit. Berharap ada kesembuhan terjadi. Nah, mereka mengharapkan sesuatu menjadi lebih baik lagi. Karena itu mereka datang bergegas ketika Yesus tahu gitu, ada di daerah situ, kasih tahu, "Ayo, Lazarus sakit, kalau bisa mah cepat-cepat datang kunjungin, sembuhkan." Mereka memberi kabar pada orang yang tepat. Bahkan mereka menaruhkan iman mereka kepada Tuhan pada waktu itu. Kalau Tuhan datang, mendoakan, kesembuhan pasti terjadi. Jadi singkat cerita pada waktu itu mereka berharap sesuatu menjadi lebih baik. Tetapi pada kenyataannya ketika mereka berharap bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan, gak kunjung datang. Akhirnya yang ditakutkan orang mereka adalah terjadi. Lazarus akhirnya mati. Ya sudah, bagi Maria dan Marta mau digimanain lagi? Sudahlah, orang udah mati. Ya, saya mau singkat cerita. Kemudian berjalannya dengan waktu, akhirnya Tuhan Yesus akhirnya bertemu juga dengan mereka. Dan bertanya pada mereka, pada Maria dan Marta, "Di mana kau letakkan Lazarus?" "Di kubur, di dalam kubur." Mungkin pertanyaan mereka itu, mau ngapain lagi Tuhan? Udah mati, udah bau, udah gak ada harapan lagi, sudah telat. Percuma, Tuhan datang juga udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, udah bau. Kondisinya udah gak bisa diperbaiki lagi. Nah Ibu Bapak, sampai di titik ini, kita seringkali, mungkin pada waktu itu Maria dan Marta mulai membatasi cara kerjanya Tuhan dengan pikiran-pikiran mereka.
Mereka membatasi. Gak bisa Tuhan bekerja melakukan sesuatu. Nah kita bisa mendapatkan satu pembelajaran bahwa yang sering terkadang menjadi persoalan adalah keberadaan di dalam diri kitanya. Bukan masalah yang sedang terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk menjawab, untuk menyelesaikan permasalahan. Enggak ada yang sulit. Tetapi yang sering menjadi sulit adalah Tuhan mengubah sikap hati kita. Nah Ibu Bapak, mungkin saat-saat hari ini kita sedang mengalami dalam keadaan situasi yang terjepit, terhimpit, atau mungkin sedang mengalami satu kematian. Sepertinya sudah berusaha semuanya itu mentok. Sudah di PHK, sudah gawat, sudah enggak ada pengharapan lagi. Firman Tuhan katakan, Tuhan berkata, tidak ada kata terlambat Ibu Bapak. Oh, ini sebuah kata-kata yang membuat saya itu semakin antusias. Gak ada yang terlambat. Kalau Tuhan sudah bekerja, gak ada yang terlambat. Sekalipun situasinya sepertinya sudah menekan, menjepit kita. Karena Dia pribadi yang dahsyat. Dia luar biasa, kuasanya tidak pernah berubah Ibu Bapak. Dan rancangannya itu dahsyat bagi kehidupan kita. Nah, hal apa yang perlu kita pahami sehingga kita selalu ada di dalam pengharapan, selalu memiliki pengharapan. Dua hal yang saya mau membagikan adalah, poin yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan pemegang kehidupan. Percaya bahwa Tuhan pemegang kehidupan. Diambil dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Nah, ini sebelum perkataan ini, ada sebuah pembicaraan antara Yesus dengan Marta pada waktu itu. Dan Tuhan katakan bahwa saudaramu itu enggak akan mati. Tuhan katakan begitu ya. Jadi penekanan dalam ayat ini bahwa Yesus adalah pemegang di dalam kehidupan. Akulah kebangkitan dan hidup. Dengan terjadinya kebangkitan membuktikan bahwa Dia berkuasa atas kematian. Dengan kebangkitan dari Lazarus membuktikan bahwa Tuhan berkuasa atas kematian. Nah Ibu Bapak, pada umumnya gitu Ibu Bapak, ya, orang-orang itu memahami kematian itu sebagai fase, kalau enggak sebagai tahap akhir dari sebuah kehidupan. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Kematian sesuatu yang mengerikan, bahkan ada orang yang sangat takut sekali dengan yang namanya kematian. Bahkan mereka berusaha untuk memperpanjang umur mereka dengan berbagai macam cara, dengan pola hidup sehat, dengan berolahraga, dengan segala macam. Ada orang-orang yang sampai mengidentikan bahwa kematian itu sama dengan maut. Artinya apa? Di dalamnya itu ada kekuatan yang gak bisa dikendalikan oleh manusia. Ada kekuatan yang gak bisa dibatasi oleh manusia. Karena itu mereka berusaha untuk menghindar dari yang namanya ketakutan. Hal ini pun yang dialami oleh Maria dan Marta pada waktu itu. Dan akhirnya tetap kematian terjadi. Bahkan mereka mengalami kesedihan. Mereka kecewa. Berharap kepada Tuhan datang, ternyata Tuhan gak kunjung datang juga. Bahkan di dalam kitab Yohanes, penulis mengatakan mengungkapkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu terlambat, itu adalah sebuah kesengajaan, faktor kesengajaan dari Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus membuktikan bahwa di balik kesengajaannya itu ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan yang kedua adalah supaya mereka belajar
bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Jadi ditindaklanjuti oleh Tuhan Yesus dengan membangkitkan Lazarus pada waktu itu. Nah Ibu Bapak, di dalam ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ada dua kata hidup di dalam ayat ini. Dua kata hidup. Tetapi artinya berbeda Ibu Bapak. Kasusnya itu berbeda. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang pertama, kalimat pertama. Hidup di sini artinya itu zoe. Zoe itu artinya hidup yang kekal. Hidup yang sejati. Nah, sebagai sebuah kata benda, artinya hidup yang dijalani, yang kita terima adalah sebuah kehidupan yang akan berbeda pengertiannya dengan kalimat selanjutnya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, di sini lewat ayat ini kita tahu bahwa Yesus adalah pemegang kehidupan. Dia pengendali kehidupan. Bahkan kuasa maut tidak bisa berkutik apa-apa. Mungkin pada saat ini kita mengalami, sepertinya kematian menimpa dalam kehidupan saya. Tuhan katakan bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kegagalan itu bukan akhir dari segala-galanya. Karena Dia adalah pemegang kehidupan kita. Oleh sampai saat hari ini kita merasa, putus asa. Sudah gak ada pengharapan lagi. Tuhan bilang, aku pemegang, pengendali segala situasi dan keadaan yang terjadi. Nah, lewat kematian ini, itu menjadi sebuah kesempatan bagi Maria dan Marta untuk mengalami sebuah kehidupan. Mungkin bagi mereka sepertinya pada saat-saat itu udah terlambat. Tapi kata Tuhan mau belajar bahwa sumber kehidupan itu adalah di dalam Tuhan. Nah Ibu Bapak sama seperti Sarah pada waktu itu. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan katakan bahwa dari keturunanmu akan lahir banyak orang-orang yang disiapkan oleh mereka untuk masuk tanah perjanjian. Tetapi kata Sarah, bagaimana mungkin? Aku udah mati haid. Kalau aku dulu masih muda, masih oke. Janji Tuhan masih bisa digenapi. Tapi sekarang aku udah gak mungkin, udah keriputan. Tapi kata Tuhan, aku yang memegang kendali. Aku pemegang kendali. Bahwa enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah Ibu Bapak, sampai di sini sekarang apakah kita percaya bahwa Tuhan adalah pemegang kendali di dalam kehidupan kita. Kalau sampai pengharapan kita menjadi luntur, mari ingat kembali bahwa enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu poin yang pertama yang saya mau membagikan, bahwa Tuhan adalah pemegang kehidupan kita. Kemudian yang kedua, percaya bahwa Tuhan adalah pemberi kehidupan. Masih diambil dari ayat yang sama, yaitu Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, hidup yang kedua ini itu bukan zoe lagi. Tetapi dalam bahasa aslinya itu zau. Artinya dalam tensis present aktif. Jadi sebuah kata yang artinya pada masa ini kalau kita percaya, kita akan mengalami kehidupan. Bukan hanya hidup yang kekal saja. Maka kehidupan kekal bisa kita nikmati hari ini. Jadi Tuhan katakan bukan hanya untuk hidup yang kekal. Tapi hari ini pun kalau engkau percaya, kau akan mengalami sebuah kehidupan.
Jadi bukan kehidupan yang kekal nanti. Tuhan berbicara sebuah kehidupan yang berkualitas. Tuhan berbicara sebuah kehidupan yang berkemenangan. Penuh dengan sukacita, penuh dengan tantangan, tetapi boleh mengalami kemenangan. Bahkan artinya itu di dalam definisinya itu luar biasa, dikatakan bahwa to be fresh, to be strong, menjadi segar, menjadi kuat. Dan kasusnya itu ini dalam ayat ini itu artinya itu terus menerus. Kalau ibu bapak gali gitu ya, terus menerus, berlangsung terus menerus. Hari ini, besok, yang akan datang, Tuhan katakan, kalau engkau mempercayai bahwa Tuhan pemberi kehidupan hari ini, besok, dan sampai yang akan datang, itu terus bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk sesaat, dia beri hidupnya, dia beri yang terbaik. Jadi luar biasa ibu bapak, itulah hidup yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Bahkan di dalam ayat yang ke-26, ayatnya ini memang sama, pengertiannya sama. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Masalah boleh ada, tekanan boleh ada. Sepertinya kematian terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi enggak akan mati selama-lamanya. Bahkan dikatakan di sini orang yang hidup dan percaya. Percaya di sini artinya berpikir dengan cara yang benar. Selaras dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi percaya di sini adalah sebuah kata kerja, present yang dilakukan hari ini. Sampai kita bisa menikmati bahwa benar Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya. Bahwa benar Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya. Tuhan benar Tuhan bekerja mengatasi segala tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi persoalan, percayakah engkau akan hal ini? Pada siapa ibu bapak hari-hari ini kita mempercayakan hidup kita kepada siapa? Kepada kekuatan kita kah? Kepada kekayaan kita kah? Kepada jabatan kita kah? Gak sulit bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Yang sulit adalah pada saat kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan bertanya kepada Marta, Marta, percayakah engkau? Jawab Marta ayat 27, aku percaya. Ayat 27 dikatakan bahwa, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Marta percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dia anak Allah. Tapi jangan salah, iblis pun percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, di mana saat ini kita mempertaruhkan kepercayaan kita? Mungkin kita percaya pada Tuhan, iya, Tuhan adalah penyelamat hidup kita. Tetapi kadangkala kita sulit untuk mempercayakan kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kehidupan kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memulihkan, membawa kita untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Nah ibu bapak, dua pesan Tuhan ini yang saya mau membagikannya ketika kita tahu bahwa tidak ada kata terlambat. Mari kita menyikapinya dengan percaya bahwa Tuhan adalah pemegang kehidupan kita dan Tuhan pemberi kehidupan kita untuk hari ini, besok, dan yang akan datang. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.